Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 15. Roma pasal 15, ayat yang pertama hingga ayat ketiga. Roma 15, ayat pertama hingga ayat ketiga. Judulnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana cara melayani sesama kita. Ya, bagaimana kita melayani sesama kita. Ya, kadang kita melihat sebuah pelayanan ketika kita masuk ke bioskop gitu ya. Nah, ada pelayan-pelayan di situ membukakan pintu dan sebagainya. Lalu ada pelayan yang mungkin mempersilahkan kita, lalu mengoyak karcis kita. Atau kita pergi ke restoran-restoran, ya ke hotel-hotel, kita melihat begitu manisnya senyum orang-orang di situ. Waktu kita masuk saja sudah tersenyum dengan kita, tanya kita apa yang mau kita dan sebagainya gitu ya. Lalu di gereja juga mungkin kita melihat juga ketika ya kita datang, ya ada penyambut-penyambut tamu yang mungkin melayani kita, ya mempersilahkan kita duduk dan sebagainya. Ya, kalau di gereja di Jakarta ada satu gereja yang saya tahu, pernah saya dengar bahwa untuk penyambut tamu itu dilatih dulu. Jadi dilihat dulu senyum yang termanis. Nah, yang termanis itulah yang jadi penyambut tamu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita melayani sesama kita? Apa prinsip rohani dalam melayani sesama kita? Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar ada dua hal. Bagaimana cara kita melayani sesama kita? Dan prinsip apa yang kita tanamkan di dalam pelayanan itu sendiri. Ada dua pokok besar yang mau kita lihat pada hari ini. Dikatakan yang pertama, saudara-saudara, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Rupanya prinsip pelayanan yang pertama adalah kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada kata wajib menolong sesama kita. Wajib menolong orang-orang yang lemah. Di sini tidak disebut orang yang lemah itu siapa. Apakah itu keluarga kita atau itu family kita? Tidak, tapi tentu karena tidak ditulis siapa di situ, tentu ini bersifat umum, saudara-saudara. Orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling kita itu patut ditanggung, dikuatkan oleh kita yang kuat, saudara. Ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang lemah, kita harus menanggung mereka. Apa istilah menanggung sini? Menanggung sama seperti ketika kita mengambil sekarung beras 50 kilo lalu kita tanggung di atas bahu kita.
kita menanggung kelemahan mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini menganggap kelemahan orang itu urusan orang itu sendiri. Ya. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya, urusan dia. Masalah kamu, masalah kamu. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita nggak pusing dengan masalah orang lain. Yang penting gue, yang penting saya, gitu. Tapi Alkitab berkata kita wajib. Apa istilahnya wajib, saudara-saudara? Wajib itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita salah. Sama seperti ketika kita keluar sana naik motor, ya, kita wajib hukumnya memakai yang namanya helm. Kalau tidak pakai helm, berarti kita bersalah, gitu ya, istilahnya. Kalau ketemu polisi atau ketika ada penilangan, maka kita akan ditilang karena kita tidak bawa helm. Itu hukumnya wajib. Mungkin ketika kita ketemu polisi, kita banyak alasan, oh helm saya ketinggalan, helm saya belum dibeli, hilang. Tapi polisi kan tidak mau tahu sebenarnya itu. Harusnya begitu. Karena ini wajib. Wajib. Kalau tidak dilakukan, akan mengalami hukuman. Ya. Jadi menanggung orang yang lemah itu adalah sebuah kewajiban bagi saya dan saudara-saudara. Menanggung orang yang lemah. Tentu bagi orang yang kuat di sini. Kalau orang lemah menanggung orang lemah, ya kacau. Makin hacong. Tapi orang yang kuat patut menanggung orang yang lemah. Wajib menanggung orang yang lemah. Bapak Ibu di sini kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Ya. Coba, yang kuat tidak ada. Berarti lemah semua. Gitu. Yang lemah tidak ada. Jadi setengah kuat, setengah lemah. Gitu. Iya. Kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Ya tentu kadang-kadang ini juga menjadi apa ya? Begini. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit ini. Kita kuat. Apakah arti kuat di sini? Lalu apa arti lemah di sini? Bisa bersifat jasmani, bisa bersifat rohani. Kekuatan dan kelemahan. Dan juga kita mengerti bahwa mungkin kita di sini seperti saya katakan tadi, siapa yang kuat di sini? Tidak ada yang mengaku. Iya kan? Semua mengaku lemah, gitu kan? Supaya ditolong, kan? Ditanggung, gitu kan? Oleh orang lain. Tetapi kita kuat itu bandingannya adalah dengan yang lemah. Gitu. Misalnya sekarang, saudara-saudara disebut orang kaya di Ketapang. Tapi berarti kuat dalam segi keuangan di Ketapang. Dibandingkan orang-orang yang di Ketapang ini, saudara-saudara adalah orang yang kuat. Tapi ketika saudara-saudara dibandingkan dengan orang-orang di Jakarta atau mungkin orang di luar negeri sana, atau dengan Elon Musk misalnya kan, saudara-saudara bukan orang yang kuat. Saudara-saudara di bawah dia. Mengerti? Ya, misalnya contoh gini. Gampang lagi, kita contoh. Misalnya saya dengan Simu. Siapa yang lebih kuat tenaganya? Tenaga. Amin?
Iya. Tentu saya lebih kuat dari dia. Mau bukti? Suruh angkat barang. Saudara-saudara taruh beras di sini 100 kilo atau 50 kilo, semua mampu nggak? Kalau nggak mampu, kalau saya yang mampu, berarti saya lebih kuat dari dia. Nah, gitu. Betul tak? Betul? Nah, tapi saya jika dibandingkan dengan Teddy, mungkin Teddy lebih kuat dari saya tenaganya, atau Pak David lah, gitu. Pak David mampu buka itu ban, saya tak mampu. Ah, berarti kan saya lebih lemah tenaga saya dari mereka, gitu. Tapi saya lebih kuat dari Simu, gitu. Nah, ini cerita. Jadi arti kuat di sini adalah perbandingannya bukan kita super, gitu. Baru kita disebut dengan kuat, gitu. Enggak. Tapi maksud kuat di sini, kita lebih daripada orang di sekeliling kita. Betul? Nah. Jadi begini istilahnya di sini. Nah, jadi saudara-saudara dikatakan mungkin kita, apakah kita orang kuat? Nah, kalau begini, kuat bisa lemah. Jika kita dibandingkan mungkin tetangga kita orang kuat. Atau kita dibandingkan dengan orang yang lebih lemah kita di hadapan kita, orang-orang tertentu, mungkin kita lebih kuat. Tapi mungkin kita berhadapan dengan orang yang di atas kita lemah. Gitu. Berarti kalau di sini, kalau kita melihat di sini, berarti kita ini bisa orang kuat, bisa orang lemah. Amin. Amin. Kalau begini tidak ada orang yang bisa beralasan dia adalah orang lemah. Betul? Betul enggak? Ibu Oktav, apakah orang lemah? Enggak, orang kuat jika dibandingkan dengan orang yang desa sana yang lemes-lemes gini gitu. Apakah Pak Alay orang yang lemah? Enggak. Jika dibandingkan dengan orang yang mungkin sudah umur 80 tahun yang jalan gini atau seumur, dia lebih kuat. Gitu. Jadi di sini berarti setiap kita bisa melakukan perkara ini, yaitu menanggung orang yang lemah. Amin. Karena pasti ada orang yang lebih lemah dari kita. Betul? Mungkin kita hari ini berkata, aku ini orang miskin. Tapi ada orang yang lebih miskin dari kita. Betul tak? Mungkin kita berkata, aku banyak masalah. Aku sedang lemah. Aku sedang mungkin putus harapan. Ada orang yang lebih lemah dari engkau. Ada orang yang lebih putus harapan dari engkau. Bahkan ada orang yang sedang mau bunuh diri hari ini. Mungkin engkau berkata, aku banyak masalah. Pergumulan saya sangat berat. Tapi ada orang yang lebih lagi pergumulannya daripada engkau. Dan mungkin mereka sudah berada di ujung tanduk. Begitu. Mengerti ayat ini? Mengerti? Sudah mengerti? Ya. Berarti saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang kuat. Karena ada orang yang lebih lemah dari kita. Kasih tahu kiri kanan, aku orang yang kuat. Karena ada orang yang lebih lemah dari saya. Amin. Beri semangat dulu untuk kita.
aku orang yang kuat, karena ada orang yang lebih lemah dari saya. Gitu. Makanya ayat ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Bagaimana kita melayani sesama kita? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita wajib menanggung orang yang tidak kuat. Kita nggak boleh tutup mata, kita nggak boleh tutup telinga menghadapi orang-orang yang lemah di depan kita. Kadang-kadang kita menghindar, kita tidak peduli, kita tutup telinga kita tutup mata kita, bahkan kita menjauh dari orang-orang yang lemah. Tapi Alkitab mengajar kepada kita supaya kita wajib menanggung mereka. Amin. Karena kita kuat. Kalau kita tidak mau menanggung mereka, berarti kita menyia-nyiakan kekuatan kita. Kalau kita berkata, aku tak mau, berarti kita menyia-nyiakan kekuatan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menanggung sesama kita. Atau kita berkata, aku tak mampu menanggung dia. Berarti engkau lebih lemah dari dia. Mungkin ada orang yang perlu kita tanggung, lalu dengan alasan kita berkata, aku tak mampu menanggung engkau, berarti engkau lebih lemah dari dia. Engkau bukan orang yang kuat. Engkau sebenarnya orang yang lemah. Karena engkau tidak mampu menanggung dia. Engkau tidak mampu menolong dia. Berarti engkau adalah orang lemah. Engkau bukan orang kuat. Karena engkau tidak mampu menolong dia atau menanggung dia. Amin. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menolong orang yang lemah. Kalau engkau tidak mampu menyelesaikan masalah orang itu, berarti engkau lemah dari dia. Engkau bukan orang kuat. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itulah yang pertama, bagaimana kita melayani sesama kita. Yaitu menanggung orang-orang yang lemah. Banyak orang yang lemah di sekeliling kita. Banyak sekali. Orang tidak selalu kuat. Orang tidak selalu kuat. Ada kalanya dia kuat. Ada kalanya dia lemah. Dan orang-orang lemah ini perlu kita tanggung. Amin. Amin. Ya, kasih tahu dulu kiri kanan. Tidak selamanya orang itu kuat. Kadang-kadang dia lemah. Kita perlu menanggung dia. Amin. Nah, itu dia. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu pola pertama. Prinsip pertama kita melayani sesama kita. Yaitu menanggung orang-orang yang lemah. Tapi sekali lagi, orang tidak selalu lemah juga. Ada kalanya dia kuat. Tapi ada kalanya dia lemah. Saat dia lemah itulah dia perlu ditanggung oleh kita. Jadi ini akhirnya menciptakan sebuah siklus. Siklus apa? Siklus saling tolong menolong. Amin. Siklus saling tolong menolong. Karena engkau tidak selalu kuat, engkau tidak selalu lemah. Kadang-kadang engkau ditolong orang, kadang-kadang engkau menolong orang. Amin. Gitu.
Jadi ini terjadi siklus keadilan. Saling tolong menolong. Gotong royong. Saling tolong menolong. Karena kita tidak selamanya kuat. Kita juga tidak selamanya lemah. Yang kedua, yang mau kita pelajari. Bagaimana pola pelayanan kita kepada sesama? Yaitu dikatakan, yang selanjutnya dikatakan, dan, ada kata dan di situ, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Jangan mencari kesenangan diri sendiri. Wow. Boleh tidak sih kita bersenang-senang? Boleh tidak? Cari kesenangan boleh? Makan enak boleh? Jalan-jalan boleh? Jalan ke Singapura, jalan ke Korea, boleh? Beli baju yang cantik-cantik boleh? Boleh tak? Buat rumah yang cantik-cantik, yang bisa dinikmati, boleh? Ya. Kesenangan itu bukan sesuatu yang tabu bagi orang Kristen. Boleh-boleh saja, asal kita mampu. Tapi jangan sampai beli baju bagus cantik-cantik tapi ngutang. Ngutangnya enggak tulung-tulung lagi. Banyak ngutangnya. Jadi dikejar setan kredit tapi pakai baju cantik gitu. Jadi akhirnya lari tunggang langgang. Itu juga enggak bagus. Gitu kan. Punya rumah cantik-cantik luar biasa tapi hasil kredit, hasil apa itu ngutang yang banyak gitu ya. Sebenarnya ngutang dikit-dikit sih nggak masalah lah, tapi kalau hutang sampai banyak-banyak, hasil hutang banyak-banyak, akhirnya nggak bisa tidur nih. Tidur di spring bed yang cantik, yang lembut-lembut, tapi tidurnya tak nyenyak karena setiap hari mikir hutang kapan bayarnya gitu kan. Itu juga nggak bagus ya kan? Nggak bagus. Kesenangan boleh-boleh saja. Ya, jangan sampai kesenangan juga tidak boleh dalam hidup kita orang percaya. Kita bukan menganut apa istilahnya itu script, apa itu istilahnya itu hidup ini harus menderita. Enggak juga. Tidak juga. Karena Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita nikmati. Amin. Tetapi kita tidak hanya mementingkan atau melihat diri sendiri, tapi juga harus mencari kesenangan orang lain. Mari kita lihat dalam Filipi pasal kedua. Filipi pasal 2 ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 4. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jangan hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Berarti ini dua proyek ini harus beriringan. Kepentingan kita juga kepentingan orang lain, kesenangan kita juga kesenangan orang lain harus kita usahakan. Amin. Bahkan saudara-saudara, ketika terjadi persimpangan, mana yang lebih diutamakan?
orang lain atau diri sendiri. Alkitab mencatat kita memberi hormat kepada orang lain terlebih dahulu. Kita mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu, baru kepentingan diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi mengutamakan orang lain dulu. Wow. Makanya kadang-kadang Alkitab ini kadang-kadang nggak masuk di akal kita kan. Kita kalau akal kita kan selalu katakan aku dulu baru kamu. Tapi Alkitab berkata orang lain dulu baru kamu. Maka minggu lalu kita berbicara bagaimana? Kita berbicara tentang Makedonia itu kan. Melarat, susah, tapi memberi. Kan nggak masuk di akal. Mengutamakan orang lain. Padahal diri sendiri sangat perlu. Melarat loh, sangat miskin loh. Tapi memberi uang kepada orang lain. Gitu. Sama seperti janda Sarfat, tinggal tunggu mati loh. Hujan tidak turun terus menerus loh. Tinggal tunggu mati. Tapi apa yang dipunyai harus kasih dulu kepada hamba Tuhan Elia terlebih dahulu, baru untuk dirinya kalau ada sisa. Gitu. Mengutamakan orang lain terlebih dahulu, baru diri sendiri. Amin. Sulit tak? Susah anan nggak gampang. Kalau untuk diri sendiri sih gampang, untuk orang lain susah. Apalagi kalau orang itu orang yang kita tidak senang. Kalau orang yang kita senang itu gampang. Nanti pasti dia balas saya. Oh, ini orang ini menyenangkan hati saya. Orang ini membuat saya suka. Saya kalau memberi itu senang. Ngasim liyo ngapun kia. Tapi kalau orang ini bukan orang yang kita sukai, orang yang kita benci, apa kita mau lakukan? Amin amin. Gitu. Amin amin kita mau. Apalagi kalau air susu dibalas air tuba, kita buat yang baik-baik, dia ngomong yang jahat-jahat dan kita. Kita beri uang dengan dia kasih bogem sama kita. Mau? Anano. Memang sulit ini ayat Nggak gampang Nggak gampang Saya bukan berkata gampang. Ini sulit tapi inilah perintah firman Tuhan. Amin. Karena di sini tidak ditentukan. Kasih orang yang kamu senangi. Kasih orang yang membalas kamu. Kasih orang yang mengasihi kamu. Enggak. Tapi kasih semua orang. Amin. Kasih kepada siapa saja yang ada di sekeliling. Tentu tidak semua orang itu menyenangkan hati kita. Tidak semua orang bisa membalas apa yang kita buat. Tidak semua orang itu teman kita, sahabat kita. Di antara semuanya, ada saja orang yang mungkin tidak senang dengan kita, yang menjadi musuh dalam selimut dalam hidup kita dan sebagainya. Pengkhianat-pengkhianat kita dan sebagainya. Amin. Tetapi kita tetap melakukan, mencari kesenangan mereka dan membuat mereka berbahagia. Kembali ke ayat kita tadi. Ayat yang kedua kita lihat. Bagaimana polanya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang
Roma 15 ayat 2. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Polanya begitu. Ada kata harus mencari kesenangan sesama kita, lalu memberikan kesenangan itu sendiri. Tetapi tujuannya adalah untuk membangun orang itu, bukan menghancurkan orang itu. Jadi kita ada kata harus lagi di sini. Harus berarti sama dengan yang di atas tadi, wajib. Berarti kita harus mencari kesenangan sesama kita itu. Orang-orang di sekeliling kita itu mencari kesenangan mereka, setelah menemukannya, memberikannya, membuat mereka senang. Tapi tujuannya adalah untuk membangun orang itu. Sama seperti begini. Mungkin ada orang yang senang minum arak gitu ya. Kalau minum arak itu dia lupa istri. Kalau minum arak dia lupa segalanya. Ya, itulah nyawa dia. Kalau tidak ada arak, tidak senang hidupnya. Tidak bahagia hidupnya. Lalu supaya kita menyenangkan dia, apa yang kita lakukan? Kita boleh bawa arak? Kan ayat firman Tuhan mencari kesenangan. Nah? Kalau saya tahu orang ini senang arak, dia bahagia ada arak, lalu saya bawa. Ini arak, lalu dia minum. Saya senang, Pak Pendeta, bagus, enak. Pak Pendeta itu baik sekali kasih saya arak. Betul? Salah. Ayatnya tidak seperti ini. Karena ayat ini berbicara untuk membangun kerohanian orang ini. Amin. Mencari kesenangan orang itu, tetapi kesenangan itu tujuannya adalah untuk membangun kerohanian orang itu. Nah, kadang-kadang kita dengan orang, apa yang kita buat? Ketika kita melihat orang, apa yang kita cari dari orang itu? Apa yang kita cari? Ibu-ibu suka cari apa? Cari sesuatu yang bisa digosip. Gitu. Dari lihat. Misalnya ada orang di depan kita. Mulai dia lihat. Rambutnya bisa buat digosipkan? Oh, rambutnya ini kuning-kuning, merah-merah, hijau-hijau. Mulai gosipin. Lalu bajunya bisa digosipin? Atau keluarganya bisa digosipin? Mencari sesuatu untuk digosipin. Apakah benar ayat ini? Apakah sesuai ayat ini? Tidak. Apakah kita mulai mencari kesenangan orang di sekeliling kita supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk dia dan membuat dia berbahagia? Amin. Amin. Membuat dia berbahagia. Mengapa keluarga selama ini sering terjadi kerenggangan antara suami istri? Kenapa terjadi kerenggangan? Renggang, akhirnya lama-lama terjadi cerai. Baik cerai fisik maupun cerai secara rohani. Kenapa? Karena suami gagal mencari kesenangan dari istri, atau suami gagal membuat istri berbahagia. Tapi sebaliknya, istri juga gagal dalam membahagiakan suaminya. Sehingga akhirnya suami berkata, untuk apa saya nikah dengan dia? Saya nyesel nikah dengan dia.
saya tidak bahagia hidup saya. Saya tidak bahagia. Seorang istri juga berkata seperti itu. Untuk apa saya nikah dengan dia? Saya merasa sengsara. Dia pikir saya seperti burung dalam sangkar saja. Banyak duit, banyak harta, tapi seperti burung dalam sangkar emas. Saya tidak ada kebebasan. Saya tidak ada kebahagiaan. Saudara-saudara jangan pikir, bapak-bapak jangan pikir kasih duit banyak-banyak dengan istri, mereka akan berbahagia. Belum tentu. Belum tentu. Sekali lagi kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita mencari kesenangan orang itu. Dan kita memberikan kesenangan itu. Amin. Amin. Kita mencari kesenangan orang itu. Kita mencari sumber apa yang membuat dia bahagia. Dan kita memberikan kebahagiaan itu sendiri bagi dia. Tidak semua orang berbahagia kalau banyak duit. Tidak semua orang berbahagia kalau keinginannya dituruti. Tidak semua orang berbahagia kalau banyak dapat baju. Ada orang juga yang tidak senang, tidak bahagia ketika dia dapat banyak baju. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, cari kebahagiaan orang-orang di sekeliling. Apalagi di dalam keluarga. Istrimu cari kebahagiaan dia. Suamimu cari kebahagiaan dia. Dan berikanlah kepada dia. Amin. Berikanlah kebahagiaan kepada dia. Berikan apa yang membuat dia bahagia. Saudara-saudara juga jangan berpikir manusia itu statis, sama. Dulu begini, sekarang juga begini. Dulu kebahagiaannya adalah apa? Makan itu kepiting. Lalu sekarang dia juga makan kepiting. Dia baru bahagia. Tidak selalu. Manusia pandai berubah. Hari ini dengan hari besok bisa berubah. Hobi bisa berubah. Dulu saya hobi berlari. Saya bisa keliling kemana saya berlari. Tapi sekarang, kalau istri saya suruh saya berlari, dia menghukum saya. Karena selesai berlari, saya akan lemes badan saya. Tapi kalau dulu, saya suka. Tapi sekarang saya tidak suka. Dulu, saya sangat suka membaca. Tapi sekarang saya sedikit kurangi membaca. Kenapa? Karena setiap saya selesai membaca, mata saya bisa kunang-kunang. Sehingga saya lebih mengutamakan mendengar saja. Kalau membaca pun harus agak besar-besar hurufnya. Manusia bisa berubah. Amin. Saudara-saudara harus melihat dia sesuai dengan kondisi hari ini. Jangan menilai dia seperti waktu pacaran. Kok dulu pacarannya dia suka ini ya? Kok sekarang nggak suka lagi ya? Kok sudah berubah? Gitu. Dulu dia kalau kasih uang, wah senang sekali. Tapi sekarang dikasih uang kok nggak senang? Oh dia sekarang sudah rasa banyak uang. Gitu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, carilah kebahagiaan orang itu. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, manusia itu apa yang membuat dia bahagia? Kadang-kadang kita tidak tahu. Dulu, sekarang, dan akan datang bisa berbeda. Amin? Amin? Engkau harus menyelidikinya.
engkau harus bergaul dengan dia. Bahkan mungkin engkau harus bertanya. Ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh susah. Apa yang membuat engkau bahagia, Yang? Apa ya? Nah, kata gitu. Jawabannya kadang-kadang susah, malu-malu kucing. Gitu ya. Nah, sehingga suami pun jadi bingung, apa yang kamu membuat kau bahagia ini? Nah, ngerti gitu. Karena tidak ada keterbukaan, gitu kan. Sehingga kita perlu selidiki dulu apa isi hati dia. Amin. Jadi bapak-bapak harus jadi detektif, jadi intelijen bagi istrinya. Ya. Intelijen bagi istrinya. Tetapi prinsipnya kita memberi kebahagiaan bagi pasangan kita dan sesama kita. Mencari kesenangannya dan memberi kebahagiaan bagi dia. Mari kita taruh tangan di dada. Kita bersama-sama taruh tangan di dada. Kita berkata akan memberi kebahagiaan bagi, kalau anak-anak bagi orang tua, kalau orang tua bagi anak-anak, atau ibu-ibu bagi suaminya, atau suami bagi ya istrinya. Ya, siapa yang mau engkau berikan, silakan. Kita berkata, Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini saya berjanji mau memberikan kebahagiaan, mencari kesenangan pasangan saya, istri saya. Kalau yang istri berkata suami saya, supaya mereka berbahagia. Tolong saya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, beri semangat dulu untuk kita. Saudara-saudara, itulah pola kita melayani sesama kita. Siapapun yang ada di depan kita, yang ada di sekeliling kita, biarlah mereka merasakan kebahagiaan. Dan ingat, Tuhan sudah memberi teladan. Dan berkat akan mengalir dalam hidup orang yang melakukannya. Kita baca ayat ketiga. Kita baca bersama-sama. Angkit berdiri, kita berbacakan. 1, 2, 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi kita lihat ayat kedua, pasal kedua, ayat 8 hingga ayat ke-10. Ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di situ Yesus sebagai teladan, dan di situ terletak berkat Tuhan. Yesus diberkati oleh Allah Bapa, dan kita pun akan diberkati oleh Allah Bapa kita. Amin. Amin. Ketika kita melakukan apa yang seperti Yesus lakukan
melayani sesama kita.